Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi kita mengenai pembelian. Di sini akan kita bahas yaitu potongan penjualan dan potongan tunai, kemudian perhitungan potongan penjualan dan potongan tunai, kemudian ada yang istilahnya potongan ekivalen tunggal dan potongan berantai. Potongan penjualan sebenarnya bukan merupakan potongan sesungguhnya, ya, tetapi lebih merupakan penyesuaian harga. Potongan penjualan itu biasanya menggunakan satuan persen. Misalnya nih, sepatu diskonnya 10%, jadi satuannya adalah persen. Potongan penjualan itu rumusnya adalah harga terdaftar dikali dengan tingkat potongan. Nah, nih, besarnya potongan penjualan itu harga yang terdaftar dikali dengan tingkat potongan. Harga cost neto, nah ini kalau bahasa ekonominya cost neto, tapi kalau dalam bahasa kitanya adalah harga yang akan dibayar oleh pembeli. Harga cost neto itu juga sama dengan harga terdaftar dikurangi dengan potongan. Jadi harga yang harus dibayarkan pembeli atau harga cost neto sama dengan harga terdaftar dikurang harga terdaftar dikali tingkat potongan atau, nah ya, ada ataunya, jadi bisa pilih salah satu, mau pakai rumus yang pertama atau yang kedua. Kalau rumus yang kedua, harga cost neto sama dengan harga terdaftar dikali dengan 100% dikurang tingkat potongan. Oke, kita masuk contoh soal. Kalau kita lihat contoh soalnya, di sini sebuah televisi dengan harga 900.000 ditawarkan kepada agen dengan potongan penjualan sebesar 20%. Tentukan harga cost neto. Berarti tentukan harga yang harus dibayarkan. Tadi kan rumusnya ada dua ya, kita coba dua-duanya, mana yang mahasiswa senangi, boleh pilih salah satu. Harga cost neto itu sama dengan harga terdaftar dikali dengan 100% kurang tingkat potongan. Di sini kalau kita buat harga terdaftarnya itu adalah 900.000 ya. Kita kali dengan dalam kurung 100% dikurangi dengan potongannya yaitu 20%. Kemudian kita selesaikan yang di dalam kurung dulu. 100 dikurang 20 sama dengan 80% ya. Jadi 900.000 kita kali dengan 80%. Nah, 80 dikali 900 dibagi dengan 100. Atau ini langsung aja, 80 dibagi 100 sama dengan 0,8 kali 900.000 sama dengan 720.000 rupiah. Nah, inilah yang harus dibayarkan. Coba kita lihat dengan cara yang kedua ya. Harga cost netonya sama dengan harga terdaftar dikurangi harga terdaftar kali tingkat potongan. Biasanya yang sering kita gunakan itu ini ya. Tapi boleh di sini harga terdaftarnya 900.000. Kita kurangi dengan harga terdaftar 900.000 dikali dengan 20%. Nah, biasanya kita senang yang seperti ini karena kan kita tahu ya berapa potongannya. Kalau kita lihat ini harga terdaftarnya 900.000, kita kurangi berapa. Kok misalnya kan kita senang tuh kalau dapat diskon, oh ada untung kita berapa gitu ya. 900.000 dikali 20% itu atau dikali dengan 0,2 sama dengan 180.000. Nah, jadi bisa dibilang atau dikatakan kita mendapat potongan sebesar 180.000. Maka hasilnya 900.000 dikurang 180 adalah 720.000.
Nah, tapi terserah mahasiswa mau pakai yang mana, yang cara pertama atau cara yang kedua. Ini cara yang pertama, yang kedua ya. Nah, kalau yang ini tadi cara yang pertama. Kalau cara yang kedua ini kita bisa mencari ini berapa persen potongannya. Jadi yang ini dia ya, yang 180.000 ini. Kita lanjut. Potongan ekuivalen tunggal dan potongan berantai. Potongan tunggal diberikan berbeda-beda kepada kelompok pembeli yang berbeda. Perusahaan memberikan potongan berantai bagi kelompok pembeli yang berbeda. Potongan berantai mempunyai keuntungan bagi seorang pembeli dibandingkan dengan potongan tunggal. Kenapa? Karena potongan berantai ini dia mendapat potongan lebih dari satu. Kita lihat contoh soal. Satu set tempat tidur merek Hernet ditawarkan seharga 6 juta rupiah. Dikurangi potongan berantai. Nah, ini kan dua ya, 12% dan 10%. Tentukan harga kos netonya atau harga yang harus dibayarkan. Nah, ini ada terserah mahasiswa ya. Ini caranya. Kalau yang ini caranya kita hitung dulu potongannya dengan cara 100% dikurang dengan 12%. Ini 12 kan dari ini ya. Dikali dengan 100% dikurang 10%. Ini dia. 88 adalah hasil pengurangan ini. 90% adalah hasil pengurangan 100 dikurang 10. Dikalikan, kita kalikan. 88% dikali 90%, maka hasilnya adalah 79,20%. Jadi potongannya 100% dikurang 79,20%, maka potongannya sebesar 20,8%. Kemudian kita hitung harga yang harus dibayarkan, ini ya. Harga terdaftarnya kan 6 juta. Kita kali dengan 100% dikurang potongan ekuivalen. Kan kita udah dapat tadi nih 20,80%. Maka hasilnya adalah 6 juta dikali dengan 79,20%. Sama dengan 4.752.000. Nah, ada cara satu lagi sama yang seperti tadi ya. Ini boleh kita cari dulu. Nah, untuk yang pertama, untuk potongan yang pertama kan sebesar 12% ya, sebesar 12%. Jadi kita hitung dulu untuk potongan pertama. Potongan pertama itu adalah 12% atau 0,12. Ini potongan 1 ya, potongan 1 dikali dengan 6 juta. Sama dengan 720.000. Ini potongan yang pertama. Jadi kita kurangi dulu 6 juta dikurangi dengan 720.000. Maka hasilnya adalah 5.280.000. Nah, untuk potongan yang kedua ini ya, 10%-nya ini atau 0,1 kita kalikan tidak dengan 6 juta lagi, tapi dengan yang sisanya ini ya, 5.280.000. 10% atau 0,1 dari 5 juta ini adalah 528.000. Nah, baru yang harus dibayarkan harga kos netonya itu ini ya, 5.280.000 kita kurangi dengan yang ini 528.000, maka hasilnya adalah 4.752.000. Nah, silahkan mahasiswa boleh mau pakai cara yang ibu tuliskan ini atau cara yang sebelumnya. Nah, ini juga ada cara yang lain ya. Sebuah perangkat lunak komputer terdaftar dengan harga 1.957.940 dengan potongan berantai 25% dan 10%.
Tentukan harga netonya. Di sini komplement potongan, kita lihat 100% kurang 25%. Ini ya potongannya tadi. Kemudian 100% dikurang 10%, 90%. Maka lebih mudah mencarinya seperti ini ya. 1.957.000 kali 75% kali 90%. Maka harga yang harus dibayarkan sebesar 1.321.609,50 rupiah. Nah, ini cara yang tadi bisa juga. Nah, kalau yang ini kita tinggal aja kali 6 juta dikali dengan, kita lihat, dikali dengan 88 dikali dengan 79 dikali dengan berapa, dengan 90. Nah, itulah dapat hasilnya. Kita masuk lagi potongan tunai. Potongan tunai ditawarkan bertujuan agar mendorong penjual membayar uangnya lebih cepat. Ya. Potongan tunai ini berdasarkan periode waktu tertentu. Di sini kita lihat ada, kalau tulisannya termin 2/10 net 30, itu dituliskan seperti ini. 2/10 net per 30 itu artinya apa? Apabila pembayaran dilakukan paling lama 10 hari. Nah, ini dia ya, 10 hari itu dari ini. Kalau misalnya di sini 20, berarti 20 hari. Dari hari pembelian, maka mendapat potongan sebesar 2%. 2% itu dari ini. 2%. Apabila pembayaran dilakukan lebih dari 10 hari sampai dengan 30 hari, nah ini kan netnya atau batas waktunya selama 30 hari, maka harus membayar dengan harga penuh. Kalau pembayarannya dilakukan di 10 hari ini, dari hari pembelian dia mendapatkan potongan 2%. Tetapi kalau lewat dari 10 hari dia harga normal, tidak ada potongan. Kita masuk contoh. Tagihan sebesar 300.000 tertanggal 6 Maret dengan termin 2/10 net per 30. Apabila pembayaran dilakukan pada tanggal 16 Maret, tentukan berapa besar potongannya dan kos neto atau yang harus dibayarkan oleh pembeli. Kita lihat tanggal 6 ke 16 Maret itu pas 10 hari dan dia mendapatkan potongan sebesar 2%. Nih, harganya 300.000 kali 2% besar 6.000. Jadi berapa yang harus dia bayarkan? Yaitu harga terdaftar 300.000 dikurang dengan 6.000. Maka dia hanya membayarkan sebesar 294.000. Semoga bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, potongan penjualan digabungkan dengan potongan tunai. Bagaimana kita menghitung potongan penjualan dengan potongan tunai? Kita lihat, tagihan senilai 300.000 tertanggal 17 Maret dengan potongan penjualan 30% dan termin 2/10 net per 30 dibayarkan tanggal 20 Maret. Tentukan jumlah yang harus dibayarkan. Kalau dari tanggal kita lihat ini masih dalam rentang 10 hari, maka dia dapat bonus 2%. Tapi sebelumnya, bukan dapat bonus ya, maaf, dapat potongan. Sebelumnya dia juga dapat potongan 30%. Jadi kita cari dulu. Nah, ini ya jumlah pembayaran harga neto dikurangi dengan potongan tunai. Harga neto atau harga yang harus dibayarkan tagihannya 300.000 dikali dengan komplement potongan 100% dikurang 30%. 70% dari 300.000 adalah 210.000. Jadi yang harus dibayarkannya 210.000. Kemudian karena dia cepat membayar, dia dapat lagi potongan sebesar 2%. Tentu kita hitung 2%, ini dia ya, dari 210.000. 4.200. Jadi berapa yang harus dia bayarkan? 210.000 dikurang 4.200 sama dengan 205.800. Nah,
Silahkan kalau ada yang ragu, WA pribadi sama ibu ya. Silahkan dikerjakan latihannya. Semoga tidak ada masalah. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.